L1804. Begitu juga dengan sini juga ada lilitannya. Sebentar para sobat, di sini juga ada lilitannya, ada lilitan kecil gitu. Sebentar para sobat, ini kameranya goyang-goyang. Ini lilitannya ada di kecil ya para sobat ya. Jadi ini nggak boleh asal dibuka gitu. Kalau ini dibuka nanti begitu ini lepas dengan sendirinya, nanti malah ngerusak fleksibel yang ini, juga soketnya ini rusak gitu para sobat. Nah setelah itu para sobat, kalau buat saya udah terbiasa ya, kalau mau buka ini kan prosesor kan CPU nya ini kan ketutup, dengan adanya display ini kan ketutup. Jadi ceritanya kalau mau bongkar prosesor ini ya para sobat nih, ini maaf kameranya jatuh terus, goyang-goyang. Sebentar. Nah di sini kan ada penutupnya apa ya, kalau mau bongkar ini kan ini harus dibuka, ini ada baut ini. Nah setelah itu kan ini kan mengganggu nih para sobat, display ini caranya bukanya itu ya seperti ini. Setelah panelnya ini udah diangkat, ini panelnya, nah baru buka display ini itu para sobat. Baik, saya akan kasih tahu cara buka displaynya. Sebentar para sobat, sabar. Nah kalau saya udah terbiasa para sobat, digini dulu baru dibuka baut sambil ditahan, ini tahan satu tangan supaya nggak lepas ya para sobat. Displaynya ini gampang lepas. Saya pegang, kemudian tidurkan lagi. Nah di sini ada baut 4 buah ya para sobat. Nah di sini saya akan menunjukkan gimana cara buka fleksinya ya. Ini saya zoom ya para sobat, saya zoom. Sebentar para sobat, karena nggak ada kameramennya. Nah di sini ada kuncian nih, kita angkat sedikit. Nah ini kan ada kuncian nih para sobat, ini harus dibuka dulu nih, dibuka dari ngunci, buka ceklek, baru tarik ya para sobat. Nah ini yang cara penanganan XDJRX yang paling aman ya para sobat. Nah kalau mau buka CPU nya ini ya, ini ada penutupnya lagi ya para sobat.
kita buka. Nah, baik, saya akan setelah dibuka itu ini dilepas baut-bautnya ini. Nah, baru ini ada baut berapa, baru ini bisa lepas. Hati-hati setiap buka pleksi ini, kabel fleksibel ini paling rentan ya para sobat, apalagi yang kecil-kecil seperti ini nih. Ini rentan banget. Ini ada kunciannya ya para sobat tuh. Ini untuk fleksibel yang ke panel ini para sobat. Ini fleksibelnya. Kemudian saya akan menunjukkan kerusakannya itu di mana. Nah, saya lepas dulu tripod. Sebetulnya rusaknya itu ini para sobat, ini IC link ini, untuk link ini. Jadi pertemuan antara USB ini satu dengan USB 2 ini dia masuk. Nah, ini kan konverter link masuk ya. Terus ini juga sama, kiri juga masuk. Nah, dia untuk linknya tuh ini ya para sobat nih. Nah, ini tadinya kan saya pikir kerusakannya tuh ada di sini ya para sobat ya. Jadi saya coba ganti IC-nya, ini tetap masih nggak support. USB-nya ini masih nggak support. Ya, udah saya ganti, tetap nggak bisa ya para sobat. Akhirnya ketemulah solusi ini para sobat. Jadi saya nggak perlu mengganti IC ini, saya kembalikan semula. Kemudian saya cek semua. Alatnya sederhana ya para sobat, pakai tester digital, yaitu untuk solder uapnya. Kita juga ada, kalau sampai ganti-ganti IC yang IC CMOS-nya atau prosesornya itu kita hanya menggunakan solder uap ya para sobat. Jadi peralatannya masih sederhana, belum seistimewa teknisi pioner. Saya hanya sebatas solder uap, solder biasa. Testernya juga masih tester digital, kadang-kadang pakai analog. Tujuannya testernya kan hanya untuk mengetes kerusakan di mana posisinya ya, untuk tegangan maksudnya itu voltasenya, sama untuk kilo ohmnya saja para sobat. Jadi kalau saya kan tukang servis biasa ya, jadi alatnya masih sederhana lah para sobat. Intinya kan hasilnya. Di sini saya akan menunjukkan solusi terakhir dari kerusakan XDJ RX, di mana posisi untuk USB portnya ini mati, 1 dan 2 ini mati. Jadi dia nggak bisa membaca flash disk ya para sobat. Setelah kita telusurin mencari kerusakannya di mana dengan mencoba mengganti IC, karena IC jenis
apa itu jenis simos kayak gini kan agak nggak semudah itu ya para sobat. Nah, untuk mendeteksinya kita nggak tahu, kecuali fisiknya hangus itu lebih mudah. Ini saya nggak ada hangus, tapi tegangan juga ada sebetulnya. Di sini tuh ada tegangan, inputnya ada bagus, outputnya bermasalah, jadi dia nggak support ke sini. Nah, akhirnya saya nyari inisiatif ya para sobat. Di sini saya ada di sini tuh ada spare part ya, jenis resistor atau lilitannya. Nih, nanti saya tunjukkan lilit apa jenis partnya yang rusak itu. Ini akhirnya saya cabut, saya jumper karena begitu dipasang spare part dalam kondisi komplit ini malah error gitu. Solusinya terakhir ini saya buang lilitan R-nya itu, saya jumper dengan kabel ya, kabel kayak gini nih para sobat. Malah saya jumper langsung kanan kiri ini, akhirnya berhasil juga ya kan. Terus saya tes input outputnya yang di sini ya para sobat. Input outputnya di sini normal, kemudian akhirnya unit ini normal. Nah, kenapa ini IC harus malah dibuang? Pertanyaannya kan begitu ya para sobat. IC ini kalau dalam pengalaman saya di Sharp ya, untuk penanganan televisi jenis Sharp itu rajanya Protect ya. Jadi komponen-komponen yang di modul mainboardnya ini kalau di Sharp TV tabung itu kenapa dikatakan rajanya Protect? Jadi sedikit-sedikit dia pakai fuse Protect untuk pengamanan gitu. Nah, itu termasuk dalam kategori di produk tersebut ya. Kita pengalaman dari satu produk ya, karena bukan iklan ya, memang produk itu bagus, TV-nya juga awet, penanganan kerusakannya juga mudah, karena setiap modul, setiap langkahnya tidak ada pin protectnya. Nah, di situ saya ngambil pengalaman dari situ. Nah, kenapa ini bisa miss atau tegangan tuh malah drop kalau dalam kondisi dia pakai spare partnya itu? Nanti saya zoom ya. Oke, sebentar para sobat, mungkin ini saya skip dulu, nanti saya akan lanjutkan. Saya atur posisi kameranya dulu ya para sobat. Baik para sobat, ini tadi saya udah persiapkan ya di mana letak spare part komponen yang saya buang tadi. Sebetulnya ini nggak kelihatan ya para sobat, karena ini kecil banget. Saya juga membutuhkan kaca pembesarnya. Benar para sobat, jadi saya biar lebih kelihatan. Bentar pak sobat, saya zoom, saya cari.
di daerah sini dia para sobat. Daerah sini itu ada R kecil sekali. Dia yang menuju ke, nah ini nih para sobat, ini R, nggak tahu R berapa gitu, R Pius nampaknya para sobat, R Pius, cuman memang tidak terlihat. Nah itu yang saya panteng di sana itu. Nah itu ada R 1 2 3 ya, yang saya jumper yang 2 berbaris itu para sobat. Dia menuju ke satu sini, menuju ke sini para sobat. Nih menuju ke sini. Nah ini untuk input outputnya itu yang ke sini para sobat ya, bisa lihat ya para sobat. Terus yang satu lagi, sebentar para sobat, saya kembalikan zoomnya. Dia yang menuju ke port sini. Ukurannya berapa saya pun juga tidak bisa melihat karena ini jenis Pius ya para sobat. Tuh R yang 18 L1804 itu dia jenis R Pius ya para sobat. Cuman mungkin dia ada sejenis kayak temperatur protect gitu ya para sobat. Jadi kalau ada trouble di sini dia protect gitu. Salah satu ini di USB portnya dia ada trouble, dia protect para sobat. Nah ini saya kasih contoh kondisi modul board prosesor yang utuh ya para sobat. Ini dari unit yang lain, ini hanya untuk contohnya. Nah, tipenya sama. Nah kalau untuk ini unit modul yang ini, nah unitnya tidak ada di ruangan ini ya para sobat. Sama juga XDJRX. Nah dia kendalanya mati total para sobat, mati total. Nah saya belum kerjakan ini karena saya masih konsen di unit yang ini para sobat. Baik para sobat, kalau untuk masalah ukuran R yang saya cabut itu, jadi ini saya ulang kembali ya para sobat. Yang saya cabut R Pius ini, yang di sini ya para sobat, R81 1804 ini posisi yang saya jumper langsung dengan menggunakan kabel rambut. Kemudian juga yang di sini ini saya jumper langsung ya para sobat. Karena apa? Di saat ini terpasang ya para sobatnya, sebentar nih saya tunjuk ke jari ya. Di saat ini terpasang IC ini untuk linknya ini kalau yang saya tahu ini untuk link ya, link jadi pertemuan USB 1 USB 2 nya ini. Nah, ini untuk linknya ini. Kalau IC nya spare part itu nggak dicabut, jadi dia over para sobat di IC ini. Jadi dari inputnya ini, outputnya ini jadi malah down atau mati. Nah, tegangannya kosong gitu, tegangan 5 voltnya 0. Nah, begitu saya cabut, saya jumper dengan menggunakan kabel ya, kanan dan kiri ini, alhamdulillah ya para sobat, kondisinya sekarang bisa dipakai normal. Ini saya jumper nih. Nah terus saya ukur kembali karena saya juga
belum tahu pastinya setelah di jumper nanti efeknya seperti apa ya kan. Tegangannya saya ukur bener dari inputnya, outputnya 5 volt juga oke gitu. Inputnya 3,2 volt, outputnya 3,2 volt oke ya. Di sini itu untuk tegangan 3,2 volt ini, jadi pin di output USB nya ini ya, kalau hitungan saya dari 1 sampai ke 56 ini, nah 56 ini 3,2 kanan kiri sama. Nah untuk mengenai dia bisa membaca USB nya itu, ini harus ada tegangan memang 3,2 voltnya ini harus rata di pin 5 sama 6 itu harus ada dua-duanya tegangan ya. Itulah sekarang jadi posisinya normal kembali. Baik para sobat, saya akan lanjutkan unit ini, akan saya pasang kembali ya, karena tadinya saya hanya menunjukkan di mana posisi yang saya jumper menggunakan sehelai kabel tembaga ya, rambut tembaga. Nah ini yang saya jumper ya para sobat ini ya. Nah ini kan saya jumper nih. Nah ini agak kameranya ya, itu saya jumper. Kemudian yang belah sini yang dekat IC ini juga saya jumper sebentar para sobat. Nah itu saya jumper, maka normal lah unit ini sekarang ini, jadi bisa dipakai dioperasikan ya para sobat. Tegangannya input outputnya udah mulai normal. Akhirnya setelah saya jumper dari tegangan di sini, USB ini membutuhkan 5 voltnya ya. Umpan baliknya dari konverter untuk USB linknya ini normal semua, akhirnya bisa dioperasikan. Nah disitulah para sobat, dari hasil penemuan atau solusinya, jika mengalami kerusakan di USB portnya ini bermasalah, jadi tidak harus ganti modul prosesor ini ya para sobat. Jadi solusinya sudah ketemu gitu, hanya cukup dengan menjumper atau membuang komponen aslinya, dijumper langsung. Alhamdulillah nyala. Saya juga tidak paham dengan IC ini, karena ini saya nggak tahu jenisnya, entah buat apa, IC CMOS ataukah IC data, saya kurang paham, ataukah IC driver untuk pembagian tegangan, kurang paham. Jenis tipenya IC MSC MOS, pun modelnya MOS. Kalau dari simbol IC nya itu jenis IC MOS ya para sobat, atau mungkin salah lah. Intinya tujuannya hanya untuk jembatan untuk mengeling antara kanan dan kiri, dan dia disitulah yang untuk pembagian support tegangan 3,2 volt ke USB 1 dan 2 nya ini para sobat. Baik, saya akan lanjutkan untuk mengembalikan semula posisinya dari cara membongkarnya. Sekarang saya akan membagikan cara pemasangannya. Tentunya tidak jauh caranya ya, dari pembongkaran sampai pemasangan kembali unitnya ini. Baik para sobat, ikuti terus
video ini, dan jangan lupa mohon dukungannya untuk subscribernya agar supaya kinerja saya lebih semangat ya untuk membuat tutorial-tutorial kelanjutannya, berbagi ilmu kepada saudara-saudara yang masih pemula ya, juga sharing untuk para master-master DJ pioner, teknisi pioner ya. Jika ada banyak kekurangannya, mohon untuk sarannya supaya saya lebih bisa mempelajari dari kekurangan-kekurangan saya. Mohon untuk saling membuka diri, sharing, berbagi ilmu, karena mungkin ilmu saya juga baru ya, istilahnya mungkin belum seberapa kali ya para sobat. Saya tetap belajar dari para senior-senior gitu, ataupun sekalipun junior umurnya di bawah saya, mungkin dia lebih pintar, lebih senior deh untuk penanganan DJ ya. Mohon untuk sarannya jika ada kekurangan ilmunya, atau mungkin ada yang perlu untuk kebaikan di masa depan untuk saya ya. Terima kasih ya. Baiklah para sobat, saya akan lanjutkan untuk pemasangan unit ini. Selalu ikuti terus. Saya pasang dulu ke tripod ya para sobat. Mohon maaf karena semuanya sendiri, baik video banyak juga sendiri ya para sobat, mohon dimaklumin. Ya, untuk pemasangan unit ini saya kembalikan seperti semula ya para sobat. Kemudian saya akan pasang LCD-nya. LCD-nya juga jangan lupa awalnya seperti apa. Nah, untuk lebih amannya ini para sobat, saya pasang dulu bautnya, jadi biar lebih aman. Satu atau dua baut ya para sobat. Ini untuk menjaga supaya LCD displaynya ini tidak jatuh atau rusak. Setelah itu saya pasang soket LCD-nya ya para sobat. Oke, selesai. Kemudian panelnya saya kembalikan semula. Nah, ingat ini selalu seperti cara bongkarnya tadi, masangnya juga harus sama, jadi biar lebih aman, tidak ada terjadi kefatalan ya para sobat.
pastikan konektornya aman ya para sobat. Lebih yakin cabut dulu. Nah, dia nggak boleh ngelipet ya para sobat. Kalau ngelipet rusak, dia harus lurus baru masuk. Nah, setelah itu kita pelan masukkan ya. Ini kan menghambat nih para sobat. Nah, jangan lupa sebelum dibaut semua kita cek, dinyalakan ya, takut ada kekurangan gimana. Oh iya para sobat, ini layarnya ada garis. Sebetulnya ini layar ini sudah rusak ya para sobat, tapi saya sudah coba tawarkan untuk ganti LCD-nya ini. Nah, dari pihak konsumennya komplainnya harganya tidak terjangkau katanya. Harga LCD-nya ya lumayan para sobat. Mungkin bisa, kalau dilihat dari harga eBay-nya itu bisa sampai 2 jutaan ya para sobat, rupiahnya akumulasinya. Cuman saya konfirmasi ke konsumennya nih, wah nggak usah pak, mahal, biarin aja nggak apa-apa. Cuman ada garis begini ya para sobat. Ya, ini kita udah coba nyalakan, kita tes potnya satu persatu. Nah ya, sudah kebaca. Kemudian kita coba kasih lagu ya. Nah, di deck 2 ya. Oke, sekarang saya coba kasih suara ya para sobat. Kita nggak perlu suara kencang dulu ya para sobat. Ini hanya untuk memastikan setelah pembongkaran para sobat. Maaf, terlalu ketekan-tekan jadi rusak. Iya, ini untuk memastikan ya, suara kecil aja ya para sobat ya. Ya, kita tes semua satu persatu. Coba saya pakai USB satunya ya. USB satunya juga sudah support. Nah, ini para sobat, USB satunya nyala ya. Kemudian kita di deck 1 ya. Ya, temponya semua normal ya para sobat. Play Q-nya juga normal. Nah, oke. Baik para sobat, ini
menit sudah terpasang, kita akan kembalikan semula. Jadi kita baut-baut semuanya keseluruhannya. Ya, jangan lupa baut-bautnya harus tepat dan sesuai, jangan ada salah baut. Ya, kita harus sesuaikan bautnya ya. Di sini ada baut pendek ya, dia butuh baut pendek ya, jangan terlalu panjang. Kalau panjang nanti malah merusak bodi. Oke. Kita kembalikan semula dan siap dikirim ya para sobat. Unitnya sudah siap dikirim. Ya, setelah dibaut semuanya, kita tes sekali lagi untuk operasionalnya nanti.
biar lebih aman ya para sobat. Jangan kadang-kadang dari provider, dari DJ mana gitu, plug mana, ya saya tinggal pakai aja saudara, tinggal pakai aja para sobat. Jadi ini bukan suatu iklan ya, ini pemberian mereka buat dipakai harian-harian. Jadi bukan satu model kostum banyak para sobat, kadang-kadang sama kayak baju apa ya. Ya demikian para sobat semuanya, terima kasih untuk waktunya untuk mengikuti video tutorial saya ini yang sederhana ya. Jadi cara membongkar alat XDJ RX ataupun unit-unit yang lain. Nah, nanti kata para sahabat atau senior-senior saya ada saran atau masukan buat saya yang terbaik, pasti saya terima. Juga saya membuka diri, jika ada kekurangannya silahkan para sahabat atau senior saya mengkritik, atau dari segi kelemahan dan kekurangan ilmu saya. Baik para sobat, saya akhiri dulu dari materi saat ini, yaitu mengenai penanganan atau cara bongkar XDJ RX ini. Semoga ini bermanfaat untuk para sahabat semua, baik pemula maupun yang pengen tahu cara membongkar XDJ ini. Demikian, salam dari saya, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah, rezeki yang gak akan putus buat kalian semuanya. Demikian ulasan ini XDJ RX